konsep data dan informasi ya teman-teman ya. Nah, dikatakan konsep utama basis data apa? Ini sudah kemarin kita singgung ya teman-teman ya, data dan informasi. Data adalah fakta belum terolah. Bisa objeknya, bisa orang di sini ya. Bisa orang, bisa benda, bisa proses gitu ya. Contohnya mahasiswa. Data mahasiswa, data pemasok, data buku, pembelian. Nah, teman-teman ada yang masuk. Ya. Tetapi apabila data itu sudah diproses, maka akan menjadi sebuah informasi. Ini yang minggu lalu saya review lagi. Konsep utama basis data adalah data dan informasi. Yang kedua adalah yang disebut dengan manajemen data. Ya, bagaimana data itu di-manage, bagaimana data itu dikelola dengan baik. Konsep utama basis data yang ketiga adalah basis data itu sendiri, teman-teman ya. Kumpulan daripada data. Lalu metadata, teman-teman. Kira-kira ada yang tahu metadata itu apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Sok, teman-teman jawab saja, jangan takut betul, teman-teman. Kira-kira apa ya metadata ya, teman-teman? Anybody know? Informasi, Pak. Freddy, informasi. Informasi ada. Kalau meta itu kan sekarang lagi rame-rame ya, Pak. Nah itu makanya saya tanya, meta kan lagi rame ya. Jadi kayak informasi yang disimpan Disimpan di mana? Jadi kayak gitu, Pak. Informasinya itu, Pak. Ya. Nah, sebenarnya teman-teman, metadata itu adalah bukan informasi juga ya, Freddy ya. Tetapi namanya metadata. Metadata adalah sebenarnya data yang sangat spesifik, teman-teman. Data yang sangat sangat detail. Di mana metadata itu biasanya digunakan untuk SEO, teman-teman. Tahu SEO? SEO? Kalau kalian suka YouTubers, teman-teman. Search Engine Optimization, Pak. Oke, betul. Ya, Robi ya. Nah, di SEO itu yang banyak digunakan adalah metadata, teman-teman. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah yang disebut dengan konsep utama basis data adalah yang disebut dengan database management system, ya, atau manajemen sistem basis data. Ya, itu konsep utama basis data ada 5 ya, teman-teman ya. Data informasi, manajemen data, basis data, metadata, dan DBMS. Lalu dikatakan seberapa penting perancangan basis data, teman-teman. Dikatakan sebuah basis data yang dirancang dengan baik membantu manajemen data dan menjadi penghasil informasi yang berharga, teman-teman. Ya, menjadi sebuah informasi yang berharga. Kalian tahu informasi itu, teman-teman, sangat mahal ya, sangat mahal. Orang berani membeli data, membeli informasi. Kadang-kadang informasi yang bukan untuk dia pun berani dia beli, teman-teman. Untuk bisa mungkin menjatuhkan lawan ya. Untuk persaingan, informasi-informasi yang berani mereka beli. Lalu sebuah basis data yang dirancang secara buruk menjadi sumber redundansi data yang tidak terkontrol, teman-teman. Ya, redundansi ini nanti kita lihat apa di slide berikutnya, nanti ada. Terjadi duplikasi data, redundansi data. Nanti redundansi data itu akan berakibat apa, kita lihat nanti di slide berikutnya. Lalu sebuah basis data yang dirancang secara buruk akan menghasilkan kesalahan, teman-teman ya. Akan menjadikan kesalahan, ini yang buruk nih ya. Yang dapat membuat terjadinya keputusan yang salah. Ya. Misalnya seorang pengambil keputusan, decision maker, dia mengambil data yang salah, data yang akurat, atau data yang tidak tepat, maka keputusannya pun akan menjadi salah, teman-teman. Karena dia mengambil dari suatu data yang salah, gitu ya. Lalu mengapa mempelajari sistem file, teman-teman? Ya, tadi kita di sini basis data. Nah, basis data itu, teman-teman, ada di bawahnya atau bagian dari basis data itu ada bagiannya, teman-teman, ya, yang namanya sistem file ini. Jadi sistem file ini adalah yang bagian daripada basis data. Mengapa kita harus mempelajari sistem file? Karena gini, kita dapat memberikan perspektif sejarah
Ya. Sejarah apa? Karena sistem file ini akan menunjukkan si file itu dikelola, digunakan pada saat kapan, jam berapa. Ya. Jadi sistem file ini akan membuat seperti sebuah history, teman-teman. History data itu diakses. Lalu mengajarkan kita bagaimana cara menghindari jebakan pada manajemen data. Kenapa dikatakan menghindari jebakan, teman-teman? Karena manajemen data ini adalah bisa saja terjadi dari kumpulan file ini, teman-teman. Ya. Kalau kita tidak memahami file ini seperti apa, maka pada saat kita melakukan manajemen data, mungkin saja kita bisa terjebak yang namanya file yang salah gitu ya, atau file yang tidak tepat gitu. Lalu, sistem file ini karakteristiknya yang sederhana, memudahkan kita untuk memahami tentang kerumitan rancangan sebuah basis data. Artinya, teman-teman, sistem file ini adalah ya kan tadi saya katakan bahwa sistem basis data itu kan dia mempunyai bagian yang namanya sistem file, gitu ya, sistem file. Nah, pada saat kita melihat si file itu satu-satu, gitu ya, satu-satu gini, dan ini menjadi sebuah basis data, ya, basis data gini. Nah, maka kita bisa melihat, teman-teman, kerumitan basis data ini kalau si sistem file ini akan digabungkan. Ya. Karakteristiknya sangat sederhana sistem file ini. Sangat sederhana. Tetapi pada saat di-combine ke sini atau digabung menjadi sebuah basis data, itu menjadi sebuah kerumitan tersendiri, teman-teman. Lalu memberikan pengetahuan yang amat bermanfaat bagaimana cara mengkonversi sebuah sistem file ke dalam sebuah sistem basis data. Ya, teman-teman ya. Sistem file ke sistem basis data. Nah, seperti ini, teman-teman. Sistem file ini bagaimana dia menjadi di sini. Ya, sistem basis data ini. Oke, kita lihat nanti itu tahapan selanjutnya, teman-teman. Contoh sebuah file, teman-teman, sistem file. Salah contohnya adalah flat file. Ini pernah saya singgung di pertemuan kemarin. Flat file ini adalah file data dengan struktur sederhana. Ya, kalau dilihat tadi dikatakan karakteristiknya yang sederhana. Oke, maka dikatakan flat file adalah file data yang strukturnya sederhana di sini. Database flat file, kumpulan database flat file, teman-teman, tidak dapat berisi relasi ke tabel yang lain. Artinya dia hanya berdiri independen satu-satu, teman-teman. Contoh ya, saya ambil ini ya dari internet, teman-teman. Ini ada sebuah flat file di mana ada kolom ini gitu ya. Ini adalah kolomnya. Ini yang disebut apa? Ada yang tahu nggak ini? Ya. Kalau yang kolom ini yang biasanya disebut dengan, ada yang tahu apa ini? Field. Ya. Ada berapa field? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, si file ini, teman-teman, flat file ini hanya satu file ini saja. Terdiri dari 3, 4, 5, 6, 7, 9 field. Field name-nya apa saja? Ini. Patient name, ya. Date of birth, gender, phone, doctor ID, doctor, room. Cukup sampai di sini. Dia tidak punya relasi lain, teman-teman. Ya, dia tidak punya relasi lagi, dia berdiri sendiri file itu. Makanya itu disebut dengan sistem file atau flat file, teman-teman. Kalau ada yang bertanya langsung ya, supaya kalau dia nanti terskip bisa tahu. Ilustrasi sederhana dari sistem file, teman-teman. Ya. Ini, teman-teman, sistem file ini kalau dilihat dari sini adalah ada sales department, ada personal department. Ya. Masing-masing sales department ini, masing-masing departemen mempunyai sistem file sendiri-sendiri, teman-teman. Ini ada file report, kalau ini berarti ada multi report, teman-teman ya. Yang ini. Lalu ini juga ada file manajemen. Masing-masing berbeda, teman-teman, yang ini. Gitu ya, sama seperti ini. Personal department itu dia mempunyai kelompok
file management program. Ini multi dokumen seperti gini juga sama. Ini yang disebut dengan sistem file, teman-teman. Kira-kira tahu kenapa nggak itu disebut dengan sistem file? Kan tuh banyak dokumen dan banyak filenya, teman-teman. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Rapli, tahu nggak? Tidak tahu, Pak. Oke. Ya, teman-teman, kenapa ini dikatakan sistem file atau ilustrasi dari sistem file? Karena teman-teman di gambar ini tidak terlihat ada relasi tabelnya, teman-teman. Tidak ada relasi filenya, gitu ya. Dia hanya merupakan alur saja. Oh, ini dari file management program ke sales file, gitu ya, dan seterusnya. Tidak terlihat ada korelasi atau relasi yang terbentuk dari file-file ini, teman-teman. Itu ya. Nah, tipe file ada di database basis data, ada yang namanya file induk, teman-teman, master file. File master ini ada dua, ya. Ada file induk acuan yang disebut dengan referensi master file. Ini file referensi, ya, dimana dikatakan file induk yang recordnya relatif statis, jarang berubah, ya. Misalnya file daftar gaji. File daftar gaji ini, teman-teman, biasanya menjadi satu file, ya. Contohnya gini, nanti ada satu file gitu ya. Ini ya misalnya ya. Ini ada golongan 1, 2, 3, 4. Maka di sini akan muncul master filenya gaji golongan 1 ini berapa gitu ya. X gitu. Golongan 2 berapa gitu, sama XX lagi. Dan begitu seterusnya sampai golongan 4. Gitu ya. Nah, teman-teman, yang dikatakan relatif tidak berubah atau relatif statis, kenapa? Si gaji ini hampir jarang berubah. Kenaikannya mungkin tahunan gitu ya. Mungkin setahun sekali kenaikan gaji, tapi tidak terjadi dinamis, jarang sekali gitu. Berubah-berubah dalam tiap minggu nggak mungkin, teman-teman ya. Lalu file mata kuliah atau mata pelajaran, dia buat tabel sendiri gini. Ini file masternya, ya. Lalu yang dikatakan file induk dynamic master file, file induk yang nilainya dari record-recordnya sering berubah atau sering dimutahiran atau diupdate sebagai hasil dari suatu transaksi, teman-teman. Ya, misalnya file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Misalnya in-nya berapa gitu ya, barang ini masuknya berapa gitu, masuknya 4 misalnya, terus tiba-tiba out-nya berapa yang terjual, keluarnya berapa. Nah, tidak mungkin, teman-teman, si file dynamic ini akan tidak diupdate. Kalau in-nya masuknya 4, maka si data stok barang akan bertambah 4. Kalau out-nya berapa, akan mengurangi daripada stok barang. Ini yang disebut dengan file induk dynamic, ya. Yang referensi itu hampir dikatakan statis, relatif ya, karena pasti ada perubahan, ya pasti ada perubahan. Lalu file induk dynamic adalah yang selalu diupdate, teman-teman, yang sering dimutahiran atau sering diupdate. Lalu yang berikutnya ada file transaksi, ya. File ini disebut dengan file input, digunakan untuk merekam data, untuk merekam data dari transaksi yang terjadi. Misalnya apa, teman-teman? File penjualan, ya. Itu apa? Dia adalah sebagai file input, penjualannya berapa, berisi data hasil transaksi penjualan. Kalau misalnya di perpustakaan, teman-teman, itu ada yang namanya file sirkulasi, buku masuk dan buku keluar, ya. Itu file transaksi, merupakan hasil data transaksi gitu ya. Lalu yang ketiga, report file. File ini disebut output file karena apa? Berisi laporan atau informasi yang akan ditampilkan, ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Ada file induk,
terdiri dari dua, induk acuan dan induk dinamik. Lalu file transaksi, file laporan atau report file. Oke. Yang keempat ada file sejarah, history file. Nah, tadi dikatakan teman-teman, kenapa basis data merupakan catatan peristiwa sejarah? Karena itu teman-teman ya, ada sesuatu yang dicatat di sini. File ini disebut dengan file arsip, archival file. Merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tetapi masih disimpan sebagai arsip. Itu teman-teman ya. Biasanya kalau data-data perguruan tinggi teman-teman, arsip-arsip itu ada masa kadaluarsanya teman-teman. Ya, misalnya data-data tentang ujian kalian, nilai kalian, portofolio kalian itu tidak boleh terhapus dalam 5 tahun teman-teman. Ya, itu jadi arsip. Dipakai nggak dipakai lagi, tapi itu menjadi arsip. Jika suatu waktu dibutuhkan maka bisa diambil kembali ya. Oke. Lalu sebagai backup file yang ini. Ya, file backup ya. Kalian sudah pasti tahu semua, backup file berarti file yang dicadangkan. Takutnya apa? File aslinya hilang teman-teman ya, atau terhapus. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Atau bisa kita lanjut? Lanjut, Pak. Oke ya. Oke. Sekarang masuk kita ke manajemen data sistem file. Sistem file memerlukan pemrograman dengan menggunakan bahasa generasi ketiga, teman-teman. Ya, nih. Ya, ini bahasa generasi pertama itu, ada yang tahu nggak kira-kira apa? Ini bahasa mesin, teman-teman. Bahasa mesin. Saya nulisnya pakai mouse jadi rada begini. Ya. Bahasa yang kedua, ini bahasa tingkat tinggi teman-teman ya, high level. Tapi ini bahasa pemrograman yang lebih dominan berbasis sintaks teman-teman, tulisan. Ada Fortran, ada COBOL, ada Basic ya. Tapi kita tidak pernah belajar itu lagi, karena kita sudah belajar yang berbasis objek atau berbasis Android ya, berbasis desktop dan seperti itu, atau berbasis web. Nah, yang ketiga ini teman-teman, ini sebenarnya sama ya. Ketiga ini itu sama dengan yang ini, high level. Tapi di sini generasi ketiganya sudah bahasa pemrograman berbasis objek, gitu ya, high level. High level dan low level. Ini low level teman-teman ya, bahasa mesin ini ya. Ini yang high level. Pengembangan sejumlah file administrasi akan menjadi sulit ya kalau dia menggunakan sistem file teman-teman. Si filenya bertumpuk aja terus nambah terus ya. Akhirnya terlalu banyak filenya, maka yang tadi dikatakan bahwa bisa saja terjadi redundansi data. Pasti akan terjadi teman-teman ya. Bisa terjadi anomali, penyimpangan file atau penyimpangan data gitu. Membuat perubahan struktur file yang ada adalah hal yang penting dan sulit. Nih, sistem file ini teman-teman. Lalu kelengkapan keamanan untuk melindungi data adalah hal yang sulit untuk diprogram dan biasanya cenderung diabaikan. Kenapa? Karena sistem file ini ya terpisah-terpisah ya teman-teman ya, nggak punya koneksinya. Jadi kalau misalnya satu yang nggak mungkin orang hanya mencuri satu file teman-teman, biasanya yang dicuri adalah database-nya, datanya semua. Jarang satu file gitu. Kalau sudah menggunakan basis database, maka kan semua saling keterkaitan ya, saling mempunyai relasi. Lalu kesulitan mengumpulkan data akan membuat informasi menjadi terpisah-pisah ya. Nah, ini yang dikatakan konsep sistem file adalah dia kan terpisah-pisah teman-teman ya. Tadi terlihat satu file gitu.
Nah, sekarang kita belajar tentang ketergantungan struktur dan data, teman-teman. Ya, struktur data nih ya. Arti ketergantungan data berbeda antara format data secara logika dan fisik. Nanti kita belajar data logik itu seperti apa, data fisik itu seperti apa. Ya, dan membuat sistem file sangat tidak praktis bila dipandang dari segi pemrograman, teman-teman. Segi pemrograman akan sulit, ya, akan sulit untuk membuat rangkaian prosedur database jika si filenya terpisah-pisah, gitu ya. Nah, dikatakan di sini bahwa apa? Tidak praktis bila dipandang dari segi pemrograman. Seorang programmer itu akan sulit. Bagaimana dia menggabungkan atau mengambil data kalau datanya terpisah-pisah, filenya terpisah-pisah, teman-teman. Ya. Lalu ketergantungan struktural, ya, ketergantungan struktur data itu ada ketergantungan struktural. Perubahan pada setiap struktur file memerlukan modifikasi pada seluruh program yang menggunakan file tersebut. Padahal kalau kita dengan menggunakan basis data, teman-teman, menggunakan modifikasi pada sebuah file itu bisa langsung memodifikasi pada file-file yang terkait, teman-teman. Itu kalau dia menggunakan basis data. Tapi kalau dia menggunakan sistem file, maka seperti ini. Lalu ketergantungan data. Perubahan pada setiap karakteristik pada data file memerlukan perubahan pada seluruh program untuk mengaksesnya. Ya, teman-teman ya. Dikatakan perubahan pada setiap karakteristik data file memerlukan perubahan pada seluruh program yang mengakses data. Ya, kalau dengan DBMS kita sudah bisa menggunakan query, tinggal query-nya yang dirubah gitu ya. Tetapi kalau dengan sistem file tidak segampang itu, ya. Oke. Di sistem file itu tadi yang saya katakan ada field, teman-teman ya, dan konvensi penamaannya. Kita akan coba bagaimana kalau kita melakukan itu, membuat database-nya pada akses gitu ya. Pendefinisian record yang baik atau fleksibel. Tunggu dulu sebentar. Kalau record tahu teman-teman? Apa arti record? Isi tabel, Pak. Kenapa? Isi tabel tuh yang mana? Oke, saya balik ke sini dulu. Ini halaman 11. Record yang mana, teman-teman? 134 Jeff 4 Juli 1993 gitu, Mbak. Ya. Ini. Ya, Pak. Oke ya. Berarti record adalah ini ya, satu baris ini, teman-teman ya. Betul kan ya? Betul, Pak. Record berarti adalah kumpulan daripada field-field yang membentuk sebuah informasi seseorang atau sebuah benda ya, teman-teman ya. Itu record, pengertian recordnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, record ya. Pendefinisian record yang baik atau fleksibel dapat mengantisipasi kebutuhan pembuatan laporan dengan cara memecah field-field berdasarkan komponennya, teman-teman. Contoh gitu ya. Ada field asal sekolah, teman-teman ya. Nah, dikatakan di sini memecah field. Ya, teman-teman. Kenapa harus dipecah asal sekolah menjadi ini? Karena teman-teman, biasanya lebih enak si asal sekolahnya diisinya menjadi 3 field yang harus diisi. Isi lu namanya, asal sekolahnya, nama sekolahnya apa gitu. Ya. Lalu alamatnya. Lalu kotanya. Orang akan bingung nanti bagaimana kalau asal sekolah ini ngisinya cuma satu kotak isian saja. Gitu ya. Makanya kadang-kadang gini, teman-teman, kalau kalian pernah lihat data isian form ya, data tempat tanggal lahir gitu. Biasanya tempat lahir, lalu tanggalnya. Supaya apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak kira-kira? Contohnya adalah kota lahir sama tanggal lahir. Kenapa harus dipisah ya?
Ada yang tahu nggak kira-kira? Ini pasti gampang jawabannya teman-teman. Secara logika gimana? Nggak tahu nggak? Tipe datanya beda nggak, Pak? Datanya beda ya, Mel ya? Oke, Iya, Pak. betul. Ya, yang satu mungkin bersifat string atau bersifat teks, yang satu bersifat date gitu ya, value. Nah, jadi pada saat kita melakukan query teman-teman, kita hanya mengisi kota lahirnya dulu, misalnya kota Bandung, Tasikmalaya gitu ya, Purwakarta gitu ya. Nah, jadi pada saat query saya ingin mencari orang-orang yang lahir di kota Bandung, maka gampang sekali. Jadi saya query-nya berdasarkan kota lahir. Kalau tanggal lahir dibuat, tempat tanggal lahir diisi dengan nama kota plus tanggal lahirnya, bisa nggak dicari? Bisa. Apa sih yang nggak bisa ya dengan komputer ya? Tetapi memerlukan energi yang lebih teman-teman. Ya, kita harus pakai select lagi gitu ya, ambil, kita trim lagi atau kita potong dulu karakter yang ke berapa gitu. Tapi dengan memisahkan itu, maka kita pada saat pembuatan query-nya atau searching datanya akan lebih mudah. Itu ya, itu maksudnya ya. Nah, makanya dari asal sekolah yang asalnya satu teman-teman ya. Nah, asalnya saja satu nih. Satu kotak ini aja asal sekolah, sekarang terpisah teman-teman. Satu, nah ini untuk nama, di sini untuk alamat gitu ya. Lalu satu lagi untuk kota. Nah, itu dipecah teman-teman. Nama, alamat, kota. Kalau ini satu sini. Ya, nama sekolahnya apa, koma apa gitu. Jadi mempersulit si user dan mempersulit juga untuk orang yang melakukan update data atau melakukan maintenance data. Makanya dipecah field-fieldnya. Contoh lagi alamat siswa. Jalan, kota, kode posnya di split aja ya. Dipecah lagi seperti ini 3 lagi. Memang nanti interface-nya si pemrogramannya, interface-nya itu akan oke lah, biarinlah agak repot sedikit membuat kotak-kotak isian. Tapi itu akan memudahkan di dalam nanti prosedur query-nya teman-teman, searching datanya. Lalu dikatakan sebaiknya memilih nama field yang disukai. Ya. Lalu katanya sebaiknya nama field itu harus menggambarkan isi data. Ya. Jangan kalian misalnya nama fieldnya NMSW. Nanti orang yang nggak tahu teman-teman itu bingung NMSW ini apa gitu ya. Karena kita yang buat mungkin kita tahu, oh itulah nama siswa. Tetapi orang yang tidak tahu itu akan bingung, NMSW ini apa sih? Sedangkan membuat field itu, pemrograman atau basis data itu harus seinformatif mungkin teman-teman. Orang atau user itu hanya melihat sudah minim pertanyaan gitu. Oh lihat udah langsung tahu, ya. Itu yang seharusnya kita pikirkan sebagai orang database administrator atau programmer teman-teman. Lalu nama field harus merefleksikan kebutuhan dokumentasi perancangnya dan kebutuhan pemrosesannya. Ya, supaya apa teman-teman? Supaya orang tahu nih pada saat nanti pembuatan laporan orang tahu, oh ya seperti gini ya. Oh NM siswa itu apa? Nama siswa. Pokoknya harus representatif, seinformatif mungkin teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang tadi dikatakan bahwa ini adalah record. Ya, record itu satu baris ini. Oke. Yang ini yang saya kasih warna ini adalah yang disebut dengan apa? Field. Field. Field, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Yang atas-atas ini teman-teman, ID program, nama, alamat itu bukan field teman-teman. Tapi ini. Nama. Ya, betul. Nama field. Betul. Kalau fieldnya apa? Ya fieldnya ini apa? Mungkin nama mahasiswa, nama siswa. Fieldnya apa? Alamat. Fieldnya apa? Kota. Fieldnya apa? Kode pos. Tapi kalau kita berbicara KD_pos itu adalah nama field teman-teman. Hati-hati ya. Yang judul-judul ini, judul-judul kolom ada disebut dengan nama field. Fieldnya betul, kolom-kolom ini disebut dengan field.
data yang dalam satu baris itu disebut dengan record. Record itu apa tadi katakan? Kumpulan field yang membentuk satu informasi data seseorang atau sebuah benda. Record. Ya. Nah, ini teman-teman, ini representasi dari sebuah file. File apa? File pegawai. File pegawai ini disimpan di mana? Di database. Database itu isinya berapa? Ya banyak file-filenya ini. Ini baru tergambar hanya 1, 2, 3, 4 kali 3, 12 file. Ya, tapi ini adalah representasi dari sebuah database yang berisi flat file atau file-file sistem, teman-teman. Ya, teman-teman paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Paham, Pak. Lalu ada hierarki organisasi data. Berdasarkan tingkat kompleksitas nilai data, teman-teman, tingkatan data dapat disusun ke dalam susunan hierarki, mulai dari yang sederhana hingga paling kompleks. Yang paling sederhana di mana? Paling bawah. Berarti tersusun dari sederhana seperti ini, ya. Dari mulai sederhana, dari sini ke yang paling kompleks. Paling kompleks di mana? Di sini, paling atas. Ya. Berarti yang paling atas apa? Yang paling kompleks? Database. Lalu di bawahnya ada file, ada record, ada field, ada byte, dan bit. Karena field itu, teman-teman, nanti akan berisi berapa byte dia ukurannya. Ya, nanti sudah berapa byte, nanti dihitung lagi berapa bit dia. Jadi teman-teman ya, itu hierarki organisasi data. Yang paling besar adalah database. Nah, seperti ini kalau gambarannya. Yang tadinya ada database, file, record, field, byte, sama bit. Contoh gini. Ya, ini ada byte-nya nih. 1 byte 8 bit ya teman-teman ya. 1 byte 8 bit. Nah, maka 1010101010 ya, J dengan kode ASCII gitu ya. Ini mah nanti belajarnya di pemahaman di mata kuliah yang lain, teman-teman ya. Nah, ini database pasien ya, lalu nanti ada file operasinya dan seterusnya. Ini yang disebut dengan hierarkinya. Oke, tadi gambarannya ada yang ini gitu ya. Ini contoh saja. Lalu teman-teman, kita belajar yang disebut dengan inconsistency, data yang tidak konsisten. Inkonsistensi data dapat terjadi dengan munculnya redundansi, teman-teman. Nih. Ya. Redundansi. Dan apalagi dikatakan, aduh ini tanpa spasi, anomali ya. Nah, ini. Redundansi dan anomali akan mengakibatkan inkonsistensi data, teman-teman. Inkonsistensi data itu apa? Kurangnya integritas data. Data tidak bisa dipercaya atau data invalid, teman-teman. Redundansi data itu apa? Seperti ini. Redundansi data itu adalah duplikasi data atau data yang sama tersimpan secara berulang di beberapa file. Teman, saya minum dulu sebentar ya. Ini ada flat file, teman-teman ya. Ini ada file yang berisi NIK, nomor induk karyawan, nama, alamat, golongan gaji, lalu gaji pokok. Kira-kira teman-teman dari sini kok bisa seperti itu ya? Nah, lihat. Redundansi data itu yang mana? Yang ini. Gitu ya. Kita lihat di sini ada penulisan golongan gaji dan gaji pokok itu berulang, teman-teman. Jika semakin banyak karyawan, dikatakannya semakin banyak karyawan yang memiliki golongan gaji yang sama, maka semakin banyak pula pengulangan data yang terjadi. Bisa tambah lagi di sini ya, Denny misalnya.
Denny. Lalu dia golongan 3A lagi. 3A. Gajinya sama lagi 500.000. Ya. Maka akan terjadi pengulangan terus, teman-teman. Ya, berarti ada terjadi pengulangan 1 kali, 2 kali, sama 3 kali. Ini yang nggak boleh, teman-teman. Ya. Seharusnya seperti apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Bahkan banyak, Pak, karyawan yang mungkin bergolongan gaji yang sama. Gajinya pasti akan sama. Nah, teman-teman, kalau seperti ini, maka ini harus dijadikan sebuah basis data yang mempunyai tabel relasi, teman-teman. Ya sudah, saya buat saja satu master file tentang golongan gaji dan gaji pokok. Ya, saya cukup seperti ini. Nah, saya gini ya. Golongan kita mulai dari 3 misalnya. 1, 2, 3. Gajinya berapa? Golongan 4 atau 3B, 3C dan seterusnya. Nah, pada saat terjadi perubahan dan penambahan nama karyawan, saya nggak perlu menambah di sini gitu. Ya sudah, saya dibuat satu file lagi tentang data pegawai. Lalu saya hubungkan. Nanti kita bercerita ya, teman-teman, ini hanya ilustrasi saja. Nanti kita akan bagaimana mensiasati terjadinya redundansi data. Tapi redundansi data seperti ini. Ya. Teman-teman ya. Saya tambahkan misalnya Ida, golongannya 4. Akan bertambah lagi tuh golongan 4, gajinya sekian yang sama. Masukin lagi Amelia golongannya 4, nambah lagi. Harus berulang-ulang seperti itu. Itu yang disebut dengan redundansi, teman-teman. Ya. Lalu yang disebut dengan anomali. Nih, anomali data. Data-data yang menyimpang, teman-teman, yang tidak diharapkan, yang timbul dari proses tertentu. Yang dikatakan tadi, teman-teman, ya. Ini adalah ini bisa terjadi kenapa? Karena ada modifikasi, ada penyisipan, ada penghapusan. Ini apa terjadinya modifikasi, penyisipan, dan penghapusan ini? Ini adalah terjadi pada saat update data, teman-teman. Ya, update data itu apa? Bisa modifikasi, bisa penyisipan, bisa penghapusan. Ya, ini kita tidak akan bahas detail, teman-teman. Tapi saya hanya ngasih tahu redundansi data itu seperti itu. Anomali seperti ini, ya. Anomali ada 3, teman-teman. Anomali modifikasi, penyisipan, dan penghapusan. Saya kasih contoh yang mana ini? Saya mengambil data yang di anomali penghapusan, teman-teman. Ya. Contoh. Saya punya satu flat file. Ada nomor siswa, nomor kursusnya, dan biayanya. Jika siswa dengan nomor siswa S02 mana berarti yang ini? Ya. Ini dihapus, teman-teman, ya. Dihapus, ini dihapus, satu record ini dihapus, ini dihapus. Yang terjadi apa, teman-teman? Maka data yang menyatakan biaya kursus bahasa Mandarin juga akan terhapus. Ini akan terhapus. Akibatnya apa? Tidak ada lagi biaya Mandarin, teman-teman, bahasa Mandarin. Bagaimana mensiasati ini? Oke, sama seperti tadi ini. Buat sebuah master file, ya, master induk file tadi ya di atas sudah ya. Buat ini dipecah jadi 2, ya, satu tabel, tabel lagi dibuat gini, pecah jadi 2. Satu untuk kursus, gitu ya, kursus gitu. Satu lagi untuk apa? Untuk siswa. Pada satu siswa ini dihapus, teman-teman ya. Satu siswa dihapus. Akan mempengaruhi enggak? Ini aman, teman-teman. Nah, gitu. Paham ya?
Jadi dengan model-model modifikasi seperti gitu, flat file itu akan rugi. Anomali akan terjadi, redundansi akan terjadi. Kita nanti akan belajar bagaimana tentang meng-chat itu, tapi tidak di materi hari ini, teman-teman. Oke ya, kalau ada yang mau bertanya langsung saja. Ini saya hanya penghapusan, teman-teman, ya. Kalau penyisipan saya masukin teman-teman di sini misalnya atau modifikasi lah ya. Modifikasi ini saya modifikasi 107 jadinya, 107 S07. Pada saat modifikasi teman-teman, ini bisa jadi saja ada dua, teman-teman. Ya, nanti ada S101, ada S07. Jadi dua. Atau S01 saya rubah bukan bahasa Inggris gitu ya, bahasa Arab misalnya. Maka S01 ini punya dua, teman-teman. S01 bahasa Inggris, S101 bisa bahasa Arab kalau menggunakan flat file. Dan akan menjadi sebuah anomali. Itu contoh yang modifikasi. Ida tunduk dah, tentunya dah. Ida ngantuk nggak? Emang kayak gini Pak muka. Pak mukanya emang jelek Pak, jadi kayak ngantuk. Yang bilang jelek kamu ya, bukan saya ya. Reda supaya jangan ngantuk ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Komponen sistem bahasa adalah, oke, ini sebenarnya udah ya teman-teman ya. Ada manusia atau orang. Ini terdiri dari ini administrator sistem, DBA, ya. Lalu ada prosedur, instruksi dan aturan yang menentukan rancangan dan kegunaan sistem data, ya. Prosedurnya seperti apa. Lalu ada data itu sendiri. Ada yang disebut dengan kerumitan, teman-teman. Kerumitan itu bisa pada faktor organisasi. Ada ukuran organisasi, fungsi organisasi, budaya korporasi, sama aktivitas dan lingkungan organisasi. Semakin besar ukuran organisasi, maka semakin rumit. Ya, teman-teman ya. Di fungsi organisasi kita lihat kerumitannya seperti apa. Di budaya korporasinya, bagaimana budaya organisasi situ, budaya perusahaan di situ. Itu menjadi sebuah faktor untuk kerumitan sebuah basis data. Lalu solusi basis data harus memperhatikan efektivitas biaya dan strategi, teman-teman. Ya, sekali lagi, basis data jangan jadi pengeluaran kita jadi super mahal ya, teman-teman ya. Tipe sistem basis data ada jumlah pemakai usernya. Ada yang single, ada yang multi user. Single user itu biasanya hanya berupa desktop database perorangan. Sedangkan multi user ada workgroup, ada enterprise. Workgroup misalnya satu kelas buat database untuk workgroup, hanya kelompok kerja saja. Tapi kalau enterprise biasanya sebuah perusahaan. Berarti tingkat yang lebih rumit di mana? Di sini. Ya teman-teman ya. Jumlah pemakainya semakin besar, maka ada lagi yang usernya banyak dan usernya bisa di mana-mana gitu, tidak dalam satu perusahaan. Itu lebih rumit lagi, gitu ya. Lalu tipe sistem basis kedua adalah ruang lingkup. Ada desktop, ada workgroup, ada enterprise. Nah ini, ya. Jumlah pemakainya, ini perorangan dan seterusnya. Lokasi terpusat dan tersebar. Ya. Kalau satu database digunakan pada satu perusahaan A, ya, itu lebih mudah. Tapi bagaimana perusahaan A ini, teman-teman? Dia ada di berbagai cabang. Ya. Si A ini punya cabang di sini. Jadi semua harus ada database-nya. Ini kan lebih rumit lagi, teman-teman ya. Nah, sudah banyak cabangnya, banyak penggunanya juga gitu ya. Kalau terpusat ya sudah satu saja di satu kantor. Servernya di kantor. Nah, gitu. Dan hanya untuk lingkungan internal kantor saja. Tapi bagaimana dengan ini?
Tipe sistem basis data ada untuk transaksi, untuk pendukung keputusan yang saya katakan tadi. Kalau datanya buruk, maka keputusannya akan buruk, teman-teman. Lalu menjadi kegunaannya untuk warehouse. Gudang data warehouse nanti ini akan menjadi yang disebut dengan big data. Nanti kalian belajar teman-teman ini ya, big data ini ya, data warehouse, data mining ya. Nah seperti ini. Nah kita lihat teman-teman ya, ini adalah gambaran ilustrasi dari sistem file dan sistem basis data. Database sistem seperti ini. DBMS ya, kotak yang ini. Ya, ini ya kotak ini teman-teman ya. Lalu si DBMS ini, satu database data DBMS ini diakses oleh departemen personal, departemen penjualan gitu ya. Lalu departemen akunting. Dia mengakses pada ini. Ini dia mengacu kemana? Database employee ya. Lalu ada customer, sales, inventory, persediaan barang, account. Ini database system. Bandingkan teman-teman dengan yang di sini. Lihat ya. Ini satu, teman-teman ya, satu ya. Pada sistem database, tapi di sini berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dilihat ini nggak efisien teman-teman. Aslinya bisa satu di split ini nih. Oke, database employee itu hanya berhubungan dengan apa? Dengan departemen personal saja. Lalu dia buat lagi database ya, file sistemnya apa? Customer, sales, dan inventory. Ini yang bisa diakses oleh departemen sales, departemen penjualan. Kan repot seperti ini teman-teman ya. Database system dengan sistem file ini. Kalau ini cukup terpusat di DBMS saja, database management system. Di dalamnya apa? Satukan dalam satu database yang besar. Ya, DBMS ini nanti apa teman-teman? Ini yang menggunakan program, interface-nya adalah aplikasi. Ya, ini teman-teman. Ini sistem file dan sistem basis data. Oke, kalau ada yang mau bertanya tentang gambar ini silahkan teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut. Tadi di sini tentang sistem file dan versus sistem basis data. Sekarang kita lihat lingkungan sistem basis data. Ya, ada prosedur and standar, ada application program, ada DBMS, ada data itu sendiri. Kira-kira dengan melihat gambar ini teman-teman, ya, ada orang-orang yang terlibat. Ada database administrator, ada database designer, dia yang mendesain database itu seperti apa, kebutuhannya apa, berapa record, berapa itu ya. Lalu ada sistem administrator. Ini yang mengawasi teman-teman ya. Ini yang mengawasi. Ini yang mengawasi dari semua lingkungan ini. Database designer akan membuat desainernya di sini. Lalu database administrator akan mengatur tentang database. Lalu hak otoritas juga. Siapa sih yang punya otoritas boleh akses data ini gitu ya? Kerja database administrator. Oke. Lalu masuk database ini. Nah, nanti semua teman-teman ini yang berkompeten ya, yang terlibat langsung di dalam lingkungan sistem basis data. Ada end user, itu adalah pemakai, berarti pemakai akhir. Analis dan programmer. Nanti analis dan program ini menciptakan ke application program. Dia menulis. Kalau end user hanya menggunakan saja. Gitu ya. Nah, si application program ini teman-teman, ini dia akan mengakses ke sini. Gitu ya. Application program ini yang saya katakan tadi adalah aplikasi yang dibuat oleh programmer dan analis. Ini yang menjadi interface-nya. Ini akan menjadi sebuah interface
di mana interface itu mengambil data yang ada di DBMS. Ada yang bertanyakan nggak untuk lingkungan ini? Cukup jelas? Ya, oke. Nah, ini yang terlibat teman-teman ya, sampai dengan end user, pemakai akhir. Jadi ada yang terlibat membuat programnya, aplikasi, ada yang mengatur database, mendesain dan sebagai administrator database-nya gitu. Didukung oleh DBMS. DBMS ini dapatnya dari mana? Dari data ini. Ya. Nah, kita masuk ke DBMS teman-teman. Database Management System. DBMS merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang bisa digunakan oleh perusahaan guna membuat suatu sistem basis data atau yang disebut dengan database atau basis data. Ya, ini teman-teman ya. Dia sebenarnya kumpulan dari data ya teman-teman ya, berupa aplikasi. Lalu lebih berfokus pada pengolahan data dalam jumlah yang besar dan terkumpul dalam basis data, sekaligus bisa dijadikan sebagai perantara antara pengguna dan basis data. Ini sebenarnya dia teman-teman, si end user ini kan, end user ini sebenarnya dia mengakses ini teman-teman, data di sini. Tapi nggak bisa langsung ke sini, ya. Dia lewat mana? Dia harus lewat yang sudah diatur. End user tuh harus ke sini dulu, ke aplikasinya. Di aplikasi ini baru dia masuk ke DBMS. DBMS ini apa? Menyiapkan datanya, dia ambil dari sini. Ya teman-teman ya. Sebenarnya ini kan penghubung antara user dengan database, dengan basis data. Si DBMS ini, ya. Jadi, Database Management System, DBMS merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang bisa digunakan oleh perusahaan guna membuat suatu sistem basis data atau yang disebut dengan database. Ya, tadi udah ya teman-teman ya. Oke. Lalu pentingnya DBMS nih, membuat manajemen data lebih efisien dan efektif. Ya teman-teman ya, bandingkan dengan sini teman-teman. Ini ya, nih. Aduh, dia dipecah-pecah ini database-nya, employee khusus ini. Sekarang dengan adanya DBMS ini teman-teman, nah ini, ya kan? Maka akan apa? Membuat manajemen data lebih efisien dan efektif. Oke, semua orang aksesnya ke situ, nggak dipecah-pecah lagi. Bahasa query-nya memungkinkan untuk memperoleh jawaban dengan cepat melalui perintah-perintah khusus untuk query. Misalnya select, gitu ya, dicari. Misalnya karyawan yang bernama depan A, misalnya gitu, lebih cepat. Lalu membantu end user mengakses lebih banyak data yang terorganisir secara lebih baik. Tadi yang dikatakan tadi teman-teman ya, end user tadi ya. Ya ini, dia gampang saja ngambil data ini karena aplikasi program ini yang membuat dia lebih gampang dan lebih sederhana untuk mengambil data ini. Lalu dapat memperlihatkan gambaran terintegrasi terhadap operasi organisasi, gambaran luasnya seperti apa. Mengurangi terjadinya konsistensi data, ya. Ada yang tadi redundansi, ada yang anomali. Oke ya. Pentingnya DBMS lagi adalah manajemen kamus data. Data dictionary teman-teman ya, kalau kalian membuat database ada data dictionary-nya. Lalu manajemen penyimpanan data, transformasi dan penyediaan data, manajemen keamanan. Kenapa keamanan ini lebih penting teman-teman? Karena sudah mulai adalah yang disebut dengan DBMS tadi. Ya. DBMS berisinya apa teman-teman? Ya. Wah, ini kan banyak ya. Ya, ini banyak sekali isinya nih. Nah, jadi dia mengamankan harus kuat yang ini. Kalau ini nggak kuat, maka ini akan terambil semua teman-teman nih. Ini akan terambil. Kalau keamanan datanya nggak terjamin. Lalu ada kontrol akses multi user. Ya, tadi ada sebut multi user, ada single user. Lebih gampang dalam backup dan recovery. Kenapa terpusat teman-teman datanya gampang?
Lalu manajemen integritas data. Tadi katakan bahwa si flat file bisa terjadi tidak baik, ya, bisa terjadi anomali, redundansi, integritas datanya tidak baik. Tapi dengan adanya DBMS maka integritas data sangat baik. Lalu ada bahasa akses basis datanya, ada DDL dan DML. Ini nanti kita pelajari teman-teman ya di pertemuan ketiga atau keempat, saya lupa. Ini. Dan antarmuka program aplikasi, antarmuka komunikasi basis data. Nanti kita akan pelajari ini lebih lanjut. Ini adalah tapi poin-poin penting di DBMS. DBMS teman-teman katanya mengelola interaksi antara end user dan basis data. Ya, ini end usernya ada 2. Ya, ini Ida nih kayaknya nih, sama Rapli nih, ya. Ya Pli-nya gagah, Pli, gitu ya. Siap, Pak. Nah, di sini si end user ini meminta data ke sini teman-teman ya, ke DBMS ini. Lalu dia meminta application request sini lagi. Ini application request, datanya dikirim. Pokoknya dia apapun yang diminta oleh end user ke DBMS akan di replay dengan baik. Si DBMS ini mereplay dari mana? Dari yang namanya database structure ini teman-teman. Ya, dia bisa mengambil dari sini, bisa ngambil dari sini, tergantung kebutuhannya. Rapli pengennya apa nih? Data persediaan barang, oke, ambilnya di inventory. Ya, misalnya Ida pengen apa? Ya, pembelian. Nah, maka dia tinggal ambilnya di invoice teman-teman. Ini ya, jadi mengelola interaksi antar user dan basis data. Ini gambaran lebih simpelnya. End user minta pada DBMS akan mengambil kira-kira dari mana nih, file yang mana atau data yang mana, customer kah, inventory kah, invoice kah. Itu teman-teman. Lalu halaman 27 adalah thank you teman-teman.